Hello all, my name is Susumu Matsuda. We meet again. I hope everyone is in a better condition. As we promised, we in Toyota not going to stop supporting your mobility, even in this challenging situation like now. That's why we have introduced to you not only one but 3 products in just 1 month. Corolla Class, Kijang Innova TRD Sportivo Limited, and Sienta Wellcap. But I don't think it's enough to further support our condition right now. Therefore, we would like to support mobility for business and commercial needs, as it will also support the economy of Indonesia. Thank you very much. Halo semuanya, saya Henry Tanoto dari PT Toyota Astra Motor. Kami sadar untuk terus berkontribusi, mendorong dan mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi seperti saat ini, diperlukan mobilitas sebagai salah satu penunjangnya. Tidak hanya mobilitas individu yang harus aman dan nyaman, tetapi juga mobilitas komersial yang perlu kami dukung. Dengan hadirnya Toyota Hilux, kami berharap dapat memenuhi kebutuhan, khususnya bagi dunia usaha. Hilux saat ini telah dipercaya menjadi solusi banyak usaha, di antaranya manufacturing, pertambangan, dan agriculture, hingga menjadikan Hilux market leader di kelasnya. Tidak hanya itu, layanan after sales-nya juga kami perhatikan, di mana pelanggan akan didukung dengan 332 jaringan outlet kami yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Kami juga menyediakan layanan Toyota Mobile Service dan Pickup Delivery untuk semakin mempermudah pelanggan ketika ingin menservis kendaraannya, termasuk apabila bengkel cukup jauh dari jangkauan Anda. Kedepannya, kami akan terus menghadirkan inovasi, baik dari sisi produk maupun layanan, yang akan makin memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pelanggan Toyota di Indonesia. Terima kasih. Hello everyone. Today we are very happy and excited to review our new Hilux to you. But before the explanation about the product, please allow me to inform you about Hilux global history briefly. Firstly, Hilux debuted in March 1968, and since then already sold about 90 million units globally through 8 generations in more than 180 countries and areas. Hilux has been transformed to fulfill customers' needs time by time, but one thing keeping since the introduction is its toughness, based on the quality, durability, and the reliability. It might be 2004 when Toyota had Hilux Vigo in Thailand. Hilux started to become more popular in Indonesia as a part of IMD project. And we have been trying to fulfill the need of Indonesia, not only toughness, but also practical, comfortable, and environmental friendly. In the end of my presentation, let me touch upon Dakar Rally, which is famous as one of the toughest automotive races in the world. In fact, Hilux has been showing good performance these years. In 2018, Hilux achieved second position, and 2019 became the champion. Through the experience of the race, Toyota will continue to make effort to develop ever better cars. Today, we are going to introduce our new Hilux. Me and my partner Anton-san will do test drive of this new Hilux. But before that, let Anton-san tell you Hilux history in Indonesia. Thank you. Ya, menarik sekali ya. Ternyata bagaimana cerita dan juga sejarah Hilux di global. Bagaimana dengan sejarah Hilux di Indonesia? Menarik sekali, tidak banyak yang tahu Hilux itu pernah diluncurkan di Indonesia tahun 1977 sampai tahun 1979. Jadi bisa dikatakan sejak dulu pun Hilux pernah mensupport ekonomi Indonesia dan menopang dunia bisnis di Indonesia. Di tahun 2006, Hilux kembali mengisi pasar ekonomi di Indonesia, dan ini sudah termasuk di dalam IMV Project. Di situ ada Kijang Innova dan juga Fortuner. Hingga saat ini sudah lebih dari 110.000 unit Hilux yang menemani masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan konsumen? Tentu saja
banyak pilihan di sana, tapi kami juga berterima kasih bahwa konsumen memilih Hilux beragam ya pilihannya, mulai dari 4x2, 4x4, kemudian single cabin, double cabin. Kami pernah melakukan beberapa survei kepada pengguna Hilux. Mereka sangat senang dan appreciate dengan durability dan ketangguhan dari Hilux ini sendiri. Jadi tidak pernah takut ya membawa Hilux ke manapun, ke wilayah manapun, ke jalan manapun, bahkan ke wilayah yang bahkan tidak ada jalannya sendiri. Walaupun memang tampilan Hilux sudah modern ya pada saat ini dan mengikuti tren yang berkembang dan juga DNA-nya sudah terkenal sekali sebagai kendaraan yang tangguh, tentu saja akhirnya dengan segala kelebihan ini Hilux bisa digunakan sebagai mobil yang tangguh di medan-medan yang sangat berat. Tapi tentu saja kita ke depannya ingin juga mendengarkan bagaimana komentar dari para konsumen yang menggunakan Hilux ini sebagai pengalaman langsung. Jadi mari kita sama-sama mendengarkan cerita dari konsumen berikut ini. Halo semuanya, saya Al-Hakim Biken dari PT United Tractors yang merupakan distributor alat berat di Indonesia. Saya dan perusahaan saya sudah sangat familiar dengan Toyota Hilux. Kami menggunakan ratusan Toyota Hilux di seluruh Indonesia, bahkan hingga remote area. Mengingat medan berat yang harus kami lalui sehari-hari, kendaraan operasional yang tangguh dan dapat diandalkan menjadi poin penting. Tapi yang paling penting adalah layanan after sales, termasuk ketersediaan parts-nya. Ketika saya mendengar ada pembaruan dari Hilux, saya sangat excited untuk melihat dan mencoba secara langsung. Halo, saya Ari Nurdianto, VP Transportation Management PT Astra Agrolestari, perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan. Hampir 200 unit Hilux kami gunakan sebagai kendaraan operasional kami, baik double cabin maupun single cabin. Dan selama menggunakan Hilux, tidak ada masalah yang berarti karena Hilux mampu melewati medan kami yang cukup ekstrim. Dengan adanya 4-wheel drive dan fitur safety yang lengkap, kami merasa aman dan nyaman saat berkendara. Tadi kita sudah dengar langsung dari pengguna Hilux, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita coba langsung di Hilux. Saya akan invite Minaminasan untuk mencoba langsung. Please, Minaminasan. Okay, I'll try fast, Santo-san. Yes, please. Now I'm trying to have the various type experience of the various type of the road condition, and I can say the performance of the new Hilux is quite good. Now it's your time, Anto-san. Thank you. Please enjoy. I will try, thank you. Oke, sekarang saya akan nyobain juga performa dari New Hilux ini. Tentu saja dengan kondisi jalan yang berbeda ya dari Minaminasan. Untuk menguji ketangguhan Hilux ini di berbagai kondisi kendaraan. Kita tidak akan nyoba ketangguhannya saja, tapi bagaimana dengan feeling berkendaranya yang katanya lebih enak. Dan juga ada satu challenge yang menarik. Saya ingin mencoba New Hilux ini untuk melewati air yang cukup dalam. Yuk, langsung kita coba. Kita mau mencoba bagaimana handling dari New Hilux ini, karena memang dari informasi yang saya dapatkan steeringnya memang lebih ringan ya, dengan feeling handling yang lebih baik karena ada variable flow control ya, dan juga ini membantu juga fuel efisiensi ya, jadi fuel efisiensinya juga akan naik kira-kira 5%, jadi sangat bagus banget. Ini juga suspensinya ya juga diimprove. Ini kita seperti melewati kondisi jalan yang nih off-road kayak gini, ring comfortnya enak banget. Dan bahkan kalau kita masuk ke dalam air yang sangat dalam, karena memang selain ground clearance-nya tinggi, memang mobil ini dilengkapi dengan 4x4 ya. Jadi ini benar-benar mobil yang ready untuk segala medan. Asiknya mobil ini nggak cuma masalah ketangguhan, performance ya, interior juga, audio, AC ini juga sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang sangat canggih. Dan terakhir, safety juga sangat lengkap. Jadi nggak cuma tipe yang saya gunakan, tipe V, tipe G pun juga sudah dilengkapi dengan VSC, kemudian juga ada EBD. Jadi ya, saya rasa ini adalah pilihan yang sangat tepat kalau kita melihat kombinasi antara durability, fitur, kenyamanan, dan juga efisiensi.
Nah, tadi saya dan Minesang sudah mencoba langsung bagaimana ketangguhan dari New Hilux ini, di mana saya rasa sudah tidak perlu dilakukan lagi, produk ini benar-benar durable dan mampu melewati berbagai jenis jalan. New Hilux ini tentu saja kita memberikan banyak sekali refreshment, tentu saja bisa dilihat di sini eksteriornya sudah lebih tough dan juga lebih advance. Nah, bagaimana pendapat pelanggan terhadap New Hilux ini? Kita dengarkan langsung di video berikut ini. Setelah mencoba New Hilux, ketangguhannya tidak perlu dilakukan lagi karena mampu melewati berbagai jenis jalan. Tapi yang paling menarik menurut saya, New Hilux ini punya feeling berkendara yang lebih baik dari yang lama. Benar-benar pas untuk digunakan di medan sulit sekalipun. Tadi saya sudah mencoba New Hilux dan ternyata selain tampilannya yang lebih tangguh, kabin New Hilux juga sangat nyaman, cocok untuk berkendara jarak jauh. Yang paling penting, durability-nya sudah tidak diragukan lagi. Cocok untuk dunia usaha. Jadi bisa dibilang Hilux sangat cocok untuk berbagai dunia usaha. Mulai dari produknya sendiri, juga support dari after sales. Sehingga mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi dari berbagai bisnis usaha. Semoga New Hilux ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Sekian dari saya, sampai jumpa di produk launching berikutnya. Terima kasih.